Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi teman-teman. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan pembahasan sebelumnya adalah memanfaatkan ChatGPT untuk membuat atau menyusun artikel. Nah, pada dua video sebelumnya kita sudah menghasilkan untuk pendahuluan, jadi hasil dari rekomendasi dari ChatGPT menghasilkan pendahuluan, kemudian satu video lagi terkait dengan bagaimana ChatGPT merekomendasikan metode penelitian. Nah, kalau saya tayangkan di hasil sebelumnya, kita sudah menghasilkan pendahuluan dan metode penelitian. Nah, dan juga dalam metode penelitian juga disajikan untuk bagannya. Nah, sekarang kita akan manfaatkan ChatGPT ini untuk membantu kita menyusun hasil dan pembahasan serta kesimpulan. Nah, sekarang untuk menghasilkan satu hasil dan pembahasan yang cukup dalam, tentunya kita harus memiliki pengetahuan awal dulu bahwa hasil itu adalah hasil eksperimen, kita laporkan di dalam penelitian, dan pembahasan itu adalah critical review atau hal-hal yang terkait dengan kontribusi yang dapat dihasilkan dari yang dapat dimungkinkan diusulkan di dalam hasil eksperimen tersebut. Jadi pemahaman itu harus kita kuasai dulu, baru kita bisa memanfaatkan hasil dari ChatGPT ini apakah sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Jadi sekali lagi teman-teman, bahwa memanfaatkan AI untuk keperluan kita harus gunakan secara bijak. Artinya kita harus memiliki pengetahuan awal dulu sebelum kita menerima mentah-mentah hasil yang dihasilkan dari yang direkomendasikan dari ChatGPT. Baik, kita tinjau lagi untuk hasil penelitian yang sudah disajikan atau sudah direkomendasikan pada pembahasan sebelumnya. Ini pada video pertama. Ini kan untuk hasil dan pembahasan itu ada penjelasan seperti ini. Jadi ini hasil pembahasan secara umum yang direkomendasi oleh ChatGPT. Di sini dijelaskan ada 3 poin ini. Nah, nampaknya kalau 3 poin ini tentunya masih belum cukup untuk memenuhi kaidah standar artikel ilmiah yang minimal masuk ke jurnal nasional terakreditasi ataupun dalam prosedur nasional. Nah, tentunya kita harus mengimprove ini supaya bisa layak dan juga kesimpulan. Nah, di sini ada rekomendasi, begitu ya, rekomendasi itu masuk di dalam hasil dan pembahasan. Nah, kesimpulan nanti akan kita buat untuk kita bisa manfaatkan ChatGPT ini untuk membuatkan kesimpulan. Baik, dari hasil dan pembahasan ini kita akan coba menanyakan atau meminta ChatGPT itu mengimprove. Jadi misalnya, susunkan hasil penelitian untuk artikel ini yang memenuhi standar jurnal ilmiah nasional terakreditasi, misalnya terakreditasi. Nah, kita lihat ini kita masih meminta ChatGPT itu menjelaskan atau menyusunkan hasilnya. Nah, bayangkan dari 3 poin tadi secara singkat tadi, kalau kita lebih dalam meminta ya, memberikan di dalam prompt itu menanyakan secara lebih dalam, ChatGPT akan memberikan hasil sesuai yang kita harapkan. Nah, ini sebanyak ini bisa kita cek, teman-teman bisa membaca apakah sudah sesuai gitu ya. Misalnya nanti temanya sesuai dengan yang teman-teman minta dalam ChatGPT, silakan dibaca satu persatu apakah ini sudah sesuai. Jika sudah, ya kita bisa kopas, tapi alangkah baiknya ini diimprove lagi. Artinya ditambahkan gitu ya, ditambahkan kira-kira apa yang kurang di sini. Nah, itu akan lebih bijak saya rasa. Nah,
Kalau misalnya ini belum cukup, misalnya begitu, kita bisa improve lagi, bisa berikan tambahan lagi lah di dalam pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, misalnya kalau sudah cukup, kita bisa meminta lagi terkait dengan pembahasannya, atau kita bisa bahasakan begini: susunkan pembahasan secara kajian kritis dari hasil yang Anda usulkan atau Anda rekomendasikan, kemudian lengkapi dengan sitasi dari referensi yang relevan. Nah, sebelum kita teruskan ini, saya perlu menyampaikan dulu ke teman-teman, saya ingatkan saja bahwa untuk pembahasan ini adalah satu titik penting di dalam artikel, yang mana pembahasan inilah yang akan memberikan penjelasan tentang kontribusi dari penelitian kita, kontribusi dari eksperimen yang sudah kita lakukan. Untuk itu, kalau kita memberikan penjelasan tentang kontribusi, berarti kita harus memberikan perbandingan dari penelitian sebelumnya itu seperti apa, kemudian saat ini hasilnya bagaimana, sehingga akhirnya ketemu pada satu titik di mana memang betul kontribusi dari penelitian ini memang nyata begitu, karena dari latar belakang dari penelitian sebelumnya seperti itu. Oleh karena itu di sini saya berikan penjelasan, saya meminta di sini untuk memberikan kajian secara kritis dari hasil yang Anda rekomendasikan, kemudian lengkapi dengan sitasi dan referensi yang relevan gitu. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, di sini dalam pembahasan, nah di sini sudah dijelaskan intinya yang terkait sudah dibahas dari hasil tersebut dengan pendekatan mengkaji secara kritis atau critical review. Critical review hasil yang dihasilkan dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya begitu. Nah, ini juga sudah memberikan penjelasan, ini contohnya misalnya. Terakhir, pendekatan hybrid yang menggabungkan AI dengan interaksi dan seterusnya. Misalnya, mereka juga tetap mendapatkan bimbingan dukungan dari guru pengajar yang misalnya mereka, dan di sini dituliskan referensinya begitu. Jadi dari sini dapat dijadikan sebuah kontribusi. Dipastikan teman-teman bisa memastikan apakah kontribusi yang direkomendasikan ini sesuai. Kalau sesuai berarti kita tinggal kopas saja begitu. Jadi yang dikopas adalah hasilnya begitu ya. Hasilnya yang di sini kita kopas, kemudian dan pembahasan ya. Jadi di sini kita kopas dulu hasilnya, masuk ke sini. Jadi hasil dan pembahasan. Terus subsection pertama adalah hasil penelitian, misalnya gitu ya. Misalnya ini kita pisah. Kemudian setelah itu kita masuk ke pembahasan atau pembahasan dan kontribusi misalnya ya. Misalnya seperti itu. Kontribusi. Nah, ini kita bisa kopas untuk yang hasil pembahasan tentang pembahasan tadi. Nah, yang direkomendasikan itu. Nah, ini kita bisa kopikan, kemudian kita paste di sini. Nah, kita berarti sudah mendapatkan pendahuluan, kemudian kontribusi, metodologi, kemudian hasil dan pembahasan. Nah, 3 hal yang perlu dilengkapi dalam penelitian ini. Pertama abstrak, kedua pertama kesimpulan, referensi, dan terakhir adalah abstrak. Maka sekarang kita bisa meminta ChatGPT untuk menyusun kesimpulan. Jadi, susunkan kesimpulan dari artikel ini. Susunkan kesimpulan untuk artikel ini. Nah, jadi ini kesimpulannya.
Nah, kesimpulan sudah dibuatkan. Kalau misalnya ini dirasa tidak cocok, ya harus dibuat sesuai dengan kesimpulan yang dibaca secara manual. Tapi kalau misalnya ini cukup dan mungkin perlu diimprove, barangkali 50-50, nah silahkan digunakan. Jadi misalnya ini anggap saja cocok begitu ya, ini langsung bisa dikopas. Dikopasnya cukup ini saja, cukup di poin-poin ini saja, karena yang ini adalah kesimpulan biasanya dari ChatGPT. Nah, kemudian di sini kita tuliskanlah di sini ya kesimpulan. Nah, kopas. Nah, kemudian setelah kesimpulan pasti referensi. Nah, referensi karena ini ChatGPT menyajikan ininya saja citasi dan referensinya. Kalau misalnya teman-teman membutuhkan harus dengan format menggunakan Management Citation Application, ya berarti harus masing-masing ini dicari ya, filenya, kemudian dimasukkan di dalam Mendeley misalnya ataupun Zotero. Jadi sementara misalnya katakanlah referensi ini digunakan, jangan lupa referensi ada juga di dalam pendahuluan tadi. Dalam pendahuluan juga ada referensi, di dalam hasil pembausan juga ada referensi, sehingga punya dua kelompok referensi. Jadi yang masuk di dalam referensi gitu ya. Jadi ini karena dirasa masih kurang ya, karena setidaknya ada 15 referensi lah. Nanti silakan teman-teman bisa menambahkan untuk bisa mengimprove dan lebih mendalami dari artikel ini. Tentunya hasil dari ChatGPT ini perlu disempurnakan secara human. Jadi kita yang harus menyempurnakannya. Jadi tidak mentah-mentah hasil itu kita olah kita sajikan begitu ya. Nah, setelah itu langkah terakhir, jika referensi juga sudah, langkah terakhir adalah menyusun abstrak gitu ya. Abstrak ini disusun terakhir-terakhir biasanya ya. Jadi kita langsung saja susunkan sebuah abstrak atau susunkan abstrak dari artikel ini yang memiliki batas gitu aja ya, batas kalimat maksimal 300 kata gitu ya. Karena abstrak itu biasanya maksimal 300 kata, bahkan ada yang hanya sampai 150 saja. Nah, ini kita harus memberikan batasan juga kepada ChatGPT. Nah, ini biasanya ini sesuai, jadi 300 kata. Misalnya kurang singkat ya berarti susunkan kembali menjadi misalnya 250 kata atau 150 kata. Nah, setelah itu kita bisa masukkan, maksudnya kita bisa kopas. Kalau misalnya ini sudah cocok, kita bisa kopas berikut kata kuncinya atau keywordnya. Nah, kita bisa masukkan dalam abstrak. Nah, di sini ya. Nah, kita bisa susun ini sini. Nah, tinggal ditambahkan judul dan penulisnya gitu ya. Jadi ini penulisnya dan judulnya kita pastikan ada. Nah, ini kan tadi judulnya kan ini ya. Judulnya AI sebagai mentor digital. Nah, jadi kita bisa, nah sudah. Maka kita disusun sesuai dengan standar template dari jurnal ilmiah, maka jadilah sebuah artikel ilmiah gitu ya, yang sudah melalui ini kita anggap sudah melalui koreksi dari kita selaku humannya, kita koreksi, tapi sebagian besar peran AI ini yang membantu menuliskan dari penelitian kita. Nah, sepenting dan secanggih itu teman-teman untuk ChatGPT dalam menunjang pekerjaan kita. Baik, itu saja adalah rangkaian dari 3 video yang terkait dengan bagaimana menyusun artikel ilmiah yang secara mudah ya, dengan tema-tema yang umum, yang mana cukup menunjang dari pekerjaan kita terkait dengan publikasi artikel. Oke, kita akan ketemu di video selanjutnya yang mengupas tentang bagaimana AI ini dapat lebih mengimprove secara detail dari yang kita harapkan sesuai dengan spesifikasi kita sebagai peneliti maupun sebagai penulis artikel ilmiah. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.